Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pada video kali ini kita akan berfokus kepada berbagai macam metode pemilihan lokasi landfill. Jadi sebelum direncanakan lebih detail, landfill tersebut perlu dipilih terlebih dahulu lokasi yang akan dibangun. Nah, terkait dengan kepentingan tersebut, sengaja untuk membuat video bagaimana atau metode apa saja sih sebenarnya yang terkait dengan pemilihan lokasi tersebut. Mudah-mudahan dapat diikuti dengan baik dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Baik teman-teman semuanya, menu materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan hari ini adalah terkait dengan prinsip pemilihan lokasi yang sudah kita bahas tadi, kemudian metode pemilihan lokasi dengan menggunakan metode SNI, Lagrange, dan Hagerty. Nah, pada kesempatan video kali ini kita akan bahas metode yang kedua, yaitu metode Lagrange. Nah, apa itu metode Lagrange? Kita pelan-pelan menyimak bagaimana perhitungan terkait metode Lagrange ini. Metode Lagrange dibagi menjadi 4 tahapan. Tahapan yang pertama terkait dengan deskripsi hidrogeologis lokasi. Jadi, dalam metode Lagrange itu ada langkah 1 hingga langkah 10. Ini yang perlu kita ingat terlebih dahulu. Nah, dari langkah 1 hingga langkah 10 itu dibagi menjadi 4 tahapan. Nah, tahapan yang pertama berbicara antara langkah 1 hingga ke 7. Sedangkan tahap kedua berbicara tentang derajat keseriusan dari masalah tersebut, dari landfill tersebut. Dibahas di langkah ke-8. Kemudian tahap ketiga nanti akan ada gabungan antara tahap 1 ini, dengan tahap 2 ini. Nah, disebutlah di langkah ke-9. Tahap keempat nanti perbaikan. Penilaian setelah perbaikan dilakukan. Tentunya perbaikan ini berdasarkan referensi dari mana? Dari referensi tahap yang ketiga. Disebutlah sebagai tahap ke-10. Mungkin akan muncul suatu teknologi supaya lokasi tersebut menjadi layak dari awalnya tidak layak. Nah, apa saja parameter utama yang digunakan dalam metode Lagrange ini? Disebutkan adalah jarak antara lokasi, ya. Sumber pencemar, yang kita bicara adalah TPA atau landfill, dengan sumber air bersih atau air minum yang ada di sekitar lokasi tersebut. Misal satu lokasi dengan rumah penduduk, ada sumur air bersih. Satu lokasi TPA dengan sungai yang ada di situ, atau dengan danau, dengan apapun yang hubungannya dengan sumber air. Kemudian kedalaman muka air tanah terhadap dasar lahan uruk. Nah, saat tadi menentukan ada sumber air di sana, baik sumur, sungai, danau tadi, berarti kita harus tahu juga kedalaman muka air tanah di lokasi tersebut. Yang dihubungkan dengan dasar lahan uruk. Nah, jadi lahan uruk nanti akan digali sedemikian rupa di posisi tertentu, kemudian dihubungkan dengan kedalaman muka air tanahnya. Kemudian kemiringan hidrolis air tanah. Jadi gradien aliran air tanah dan arah alirannya kemana? Menuju ke tempat penumpukan sampahnya atau mengarah keluar menuju ke sumber air bersih ataupun aliran air sungai. Kemudian tingkat yang ketiga, keempat adalah permeabilitas tanah atau batuan. Nah, ini sangat wajar ya, dengan berbagai macam metode kita harus tahu permeabilitas dari tanah tersebut. Kemudian sifat-sifat tanah dan batuan dalam meredam pencemaran, dan yang terpenting adalah jenis limbah yang nantinya akan diuruk di fasilitas tersebut. Ya, bisa saja mungkin limbah kota, limbah B3, ataupun jenis-jenis yang lain. Karena metode ini sangat terbuka
untuk landfilling berbagai macam sampah yang dihasilkan. Kita akan masuk satu persatu ya. Contohnya adalah, eee, rasanya tadi ini sudah kita bahas, nanti kita akan lihat di contoh soal saja ya, langkah 1 hingga ke 10. Nah, ada satu contoh soal yang terkait, ada satu contoh calon lokasi landfilling untuk sampah kota ya, perlu diingat sampah kota. Memiliki data-data, batas lokasi landfill secara horizontal berjarak 20 meter dari sumur penduduk. Kedalaman air tanah, muka air tanahnya, dari data boring yang dilakukan, didapatlah angka 14 meter. Kemudian memiliki gradien kemiringan 1,5%. Menuju kemana? Menuju arah aliran menuju ke sumur. Berarti menuju ke sumur tersebut ya. Mendekati ke sumber air bersih tersebut. Kemudian berdasarkan hasil boring tersebut dilakukan analisa ayakan, didapatlah tanah tersebut mengandung lempung dan pasir, kurang lebih adalah 40%. Dan merupakan tanah impermeabel dengan ketebalan 10 hingga 12 meter. Jadi di dasar nanti landfill dengan kedalaman, galian 10 sampai 12 meter ditemukan tanah jenis lempung dan pasir. Jumlahnya ada 40% dan sifatnya adalah impermeabel. Tingkat keakuratan datanya baik karena bukan menggunakan data-data sekunder, tapi menggunakan data, pengukuran langsung di lapangan. Jadi benar-benar dilakukan dari bor, kemudian analisa ayakan dan seterusnya. Nah, dari contoh kasus tersebut kita diminta untuk menghitung apakah lokasi ini, sesuai tidak ya dengan standar landfill yang ada dengan menggunakan metode Lagrange. Nah, bagaimana caranya? Mudah-mudahan sudah mengingat tadi ya, 10 langkah yang akan kita gunakan. Nah, berikut ini kita akan masuk satu persatu dari langkah-langkah yang ada tadi. Nah, kita akan masuk langkah 1 dulu ya. Ini fokusnya di langkah 1. Langkah 1, kita akan berbicara jarak sumber pencemar. Mohon yang di bawah tidak perlu dilihat dulu ya, seharusnya saya hilangkan dulu. Tapi ini sudah terlanjur muncul semua. Langkah 1 adalah melihat jarak sumber pencemar ke titik pemanfaatan sumber air. Tadi di, contoh, deskripsi soalnya disebutkan di sana, ada jarak 20 meter. Berarti di tabel ini ya, di tabel ini dapat dilihat angka 20 sampai 34. Jadi ketemulah angkanya adalah 7. Jadi berdasarkan 20 meter tersebut didapatlah angka 7. Oke, nomor 1 ketemunya 7 nilainya. Langkah kedua, hubungannya adalah kedalaman muka air tanah di sumber pencemar. Nah, kita menggunakan tabel yang ini. Tadi di soalnya disebutkan muka air tanahnya adalah 14 meter. Berarti kita cari di tabel tersebut ada angka 12 sampai 19 meter. Berarti ketemunya adalah angka 3. Ya, karena angka 14 masuk ke dalam ring 12 sampai 19 meter. Jadi ketemulah 3 di langkah kedua. Kemudian langkah ketiga hubungannya dengan gradien muka air tanah dari sumber pencemar. Disebutkan di sana tadi ada 1,5% ya. Berarti kurang dari 2%. Nah, cari kurang 2% ya. Oh, kurang dari 2% ada di sini, ada di sini. Kalau ini lebih dari 2%, ini juga lebih dari 2%. Kurang dari 2% menuju sumber air dan masuk dalam aliran. Kalau ini berlawanan dengan arah aliran yang menuju sumber, oh berarti bukan 2. Tapi coba kita lihat 3 ya. Gradien kurang dari 2% tapi searah dengan arah aliran yang menuju water supply. Berarti 3 ya. Nah, ketemulah langkah 1 7, langkah 2 3,
langkah 3 adalah nilainya 3. Ya, bisa bisa dipahami dengan baik ya. Nah, kemudian kita lanjut ke langkah yang keempat ya. Langkah yang keempat adalah disebutkan tadi jenis tanahnya apa gitu ya. Jenis tanahnya kan tadi disebutkan angkanya 40% ya. Angkanya 40%. Berarti kalau di sini full lempung, di sini kurang dari 50%. Nah, bisa masuk sini nih. Kalau kita cek di sini 15 sampai 30, bukan, berarti di sini ya, oke. Di sini kemudian kita lihat, kedalamannya berapa tadi? Jadi kedalamannya kan ada angka 10 sampai 14 meter. Sehingga kita lihat di sini, angka 10 sampai 14 meter ada ketemu nilai 2. Berarti langkah, keempat nilainya adalah 2. Tadi masih ingat ya, langkah satu 7, langkah kedua 3, langkah ketiga 3, langkah keempat adalah 2. Nilai-nilai ini akan kita jumlahkan nanti. Langkah kelima, langkah kelima adalah derajat keakuratan atau ketelitian data. Nah, karena ini dilakukan pengukuran langsung di lapangan, maka kita pilih dari grade A, B, dan C, kita pilihlah grade-nya adalah A. Jadi perlu diingat tadi angkanya berapa saja ya? Mudah-mudahan masih ingat. 7, 3, 3, 2, dan poin di 5 adalah nilainya A. Langkah 5 nilainya adalah A. Simpel ya. Kita akan masuk ke langkah ke-6. Nah, langkah ke-6 ini dibagi jadi 2, ada 6,1 dan nanti ada 6,2. Parameter 6,1 ini adalah sumber air di sekitar lokasi. Jika yang akan tercemar adalah sumur, berarti pilihannya adalah W. Jika adalah mata air atau sungai, dipilih adalah S. Jika daerah lain, itu adalah B. Karena ini adalah sumbernya adalah sumur, maka nilainya adalah W. Jadi kita ingat tadi 7, 3, 3, 2, A, W ya. Nah, kita akan masuk ke langkah 6.2. Mudah-mudahan masih semangat ya mengikutinya. 6.2 ada data-data tambahan yang lain. Data tambahan yang lain tadi di soal kebetulan tidak dijelaskan secara spesifik. Tapi kita ambil saja. Misal poinnya adalah F. Lokasinya berada pada daerah banjir. Poin Q. Aquifer di bawah calon lokasi adalah penting dan sangat sensitif. Kemudian Y adalah satu atau lebih dari aquifer tertekan. Jadi nilainya adalah FQY. Jadi kalau ingat tadi 7, 3, 3, 2, A, W, F, I, Y. Nah, jadi panjang ya. Kenapa? Ini langkah 1, langkah 2, langkah 3, 4, 5, 6, 1, 6.2. Sudah sampai ke langkah ke-6. Nah, sebentar lagi kita akan selesai. Ini kita akan masuk ke langkah ke-7 ya. Nah, langkah ke-7 adalah rekapitulasi dari langkah 1 sampai langkah ke-6. Nah, kita masukkan. Ada parameter jarak, muka air tanah, gradien, permeabilitas, tingkat kepercayaan, dan keterangan-keterangan tambahan yang lain. Kita urut tuh ya. Ada 7, 7, 3, 3, 2. A, W, F, Q, Y. Ini tidak sulit karena dari tadi kita sudah masukkan satu persatu angkanya. Nah, ini angka-angkanya dijumlah, tentunya yang angka saja, bukan yang huruf ya. 7 tambah 3, 10, 10 tambah 3, 13, tambah 2, 15. Jadi total jumlahnya adalah 15. Dengan menggunakan tabel dari yang tersedia di metode Lagrange ini adalah kalau angkanya 15, nah di sini 15 sampai 17 dia masuk ke dalam kategori C, yaitu baik. C, baik ya. Jadi, kalau nilainya lebih besar dari 15, nanti akan ke bawahnya langsung. Kalau kurang dari 15 akan naik ke atas. Jadi lokasi ini dianggap masih baik ya, untuk dijadikan lokasi TPA.
Nah, kita akan lihat nilai berikutnya. Poin langkah 8 dan 9. Langkah 8 dan 9 ini, kelihatannya agak rumit, tapi sebenarnya tidak terlalu ya. Ini berdasarkan dari hasil uji tanahnya ya. Jadi mulai dari fracture tinggi ya, kemudian fracture rendah, kemudian ada batu keras kristalin, ada fracture dan alur, dari batu kapur, kemudian ada tebal, medium, sampai pasir kasar, dan seterusnya. Ini didapat dari hasil pengujian tanah. Nah, untuk yang soal ini ditentukan, walaupun di soal tadi tidak, secara spesifik disebutkan gitu. Nah, didapatkan adalah batu keras, kristalin. Jadi masuk ke dalam kategori 2 ya, karakteristik aquifer sensitif moderat dengan media permeabilitas moderat. Daerahnya adalah daerah recharge dan sumber air minum. Nah, oke, 1 poin di sini kita ambil. Kemudian untuk jenis limbah, jadi ini adalah, kalau kita sampaikan ini adalah sumbu Y, yang ini adalah sumbu X ya. Untuk sumbu Y adalah jenis, tanahnya, dan sumbu Y adalah jenis sampah yang akan masuk. Nah, kita sepakati kan sampahnya adalah sampah, ini ya, sampah kota ya, sampah kota di sini. Nah, sampah kota di sini, kita ambil boleh di tengah, boleh di samping ya, kemudian kita tarik ke atas. Kemudian dari sini juga kita tarik ke kanan. Nah, ketemulah, mungkin akan sedikit geser atau bolehlah di sini ya. Ketemulah nilainya adalah H ya, H, tinggi. Jadi, eee, media tanah dan jenis limbah akan mempengaruhi derajat keseriusan dan potensi bahaya. Jadi potensi bahayanya adalah H, tinggi. Nah, kemudian kita akan masukkan ke dalam, protection of aquifer rating, jadi sistem PAR. Nah, bagaimana, memasukkannya? Nah, sebenarnya sistem PAR ini sudah dibuat dengan mudah. Kalau ini kita buat ini adalah kolom 1, kotak 2, kotak 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Di PAR ini, di bagian gambar yang ini, kita akan masuk juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 ya. Jadi kotaknya sama sebenarnya. Nah, posisi ini tadi, posisi H tadi, kita tinggal pindahkan di posisi yang sebelah sini. Jadi ketemulah angkanya 12,1. Dari mana 12,1? Oh iya, mohon maaf ini tertutup ya dengan coretan tadi ya. Nah, di sini nih 12,1. Nanti teman-teman bisa lihat ya. 12,1. Jadi langkah 8-nya H tinggi, kemudian langkah 9-nya ketemu angka 12,1. Nah, kita akan lanjutkan di langkah yang ke-9. Mudah-mudahan sampai di sini jelas ya, perbandingan antara jenis tanah dan jenis, limbah yang diuruk dan protection of aquifer, rating-nya. Kemudian langkah ke-9 adalah, dari langkah 1 sampai 4 kita sudah ketemu angka-angka ini tadi ya. Kemudian, dari langkah 9 kita ketemu 12,1, kemudian kita urutkan, ada pengurangan artinya. 15 tadi kita sudah jelas di langkah, sebelumnya sudah, kemudian mengurutkan 7, 3, 3, 2 jelas. Nah, 12 dan satunya ditempatkan, 12 adalah jumlah di sini dan satunya di akhir. Berarti kalau angkanya 18 ya 18-nya di sini ya, kemudian titik 2 misalnya, 2-nya di sini. Nah, karena ini adalah 15 dan 12, ini tinggal pengurangan ya, pengurangan. Kemudian ada angka 15 kurang 12 adalah 3, kemudian 2 kurang 1 adalah 1. Kebetulan nilainya adalah plus semuanya. Jadi positif semuanya, ini dilakukan perjumlahan ketemunya angka 4. Dari angka 4 tersebut kemudian dituliskan di dalam, dihubungkan dengan tabel ini ya, tabel yang ada di bawah. Jadi angka 4 sampai dengan 7 ini, kemungkinan tercemarnya mungkin ya. Kemudian derajat penerimaannya, cenderung ditolak. Cenderung ya, cenderung ditolak berarti mungkin saja tidak ditolak, tapi arahnya arah negatif.
dengan nilai adalah D. Berarti dengan prinsip ini, bisa saja dimodifikasi, direkayasa lagi supaya dia akan naik. Jadi diterima, cenderung diterima atau kemungkinan diterima dengan berbagai macam rekayasa yang dilakukan. Makanya di langkah 10 nanti ada perbaikan nilai setelah, dilakukan perbaikan atau modifikasi, rekayasa engineering. Nah, salah satunya untuk memungkinkan supaya tidak terjadi pencemaran di sana adalah menggunakan geosintetis, sehingga nilai permeabilitasnya akan menjadi lebih tinggi. Sehingga apa? Nilai akhirnya menjadi lebih rendah di sini ya, A, di sini jadi lebih rendah, kemudian kemungkinan diterima menjadi lebih besar. Nah, itu adalah penjelasan terkait dengan materi Lagrange. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan sampai bertemu kembali dalam video-video dan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.